Assalamualaikum sahabat Akoba. Nah, sebelum memulai kajian online hari ini, ada baiknya kita mengenal sosok Ustadz kece yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Jaka Cinta? Ustadz Jaka Cinta itu ternyata memiliki nama asli Haji Maulana Basil Arsalan, sarjana pendidikan Islam loh sahabat Akoba. Beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Salahuddin Al-Ayyubi dan menempuh pendidikan S1 Ilmu Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Karir Ustadz Jaka Cinta pun terbilang cemerlang. Tercatat, beliau tergabung dalam beberapa organisasi seperti Ketua Ikatan Mubalik Majelis Dakwah Islamiyah, Sekretaris Majelis Dakwah Keliling Kota Tangerang Selatan, serta sebagai pengasuh dan pembina Majelis Zikir Tawirul Qulub. Ustadz Jaka Cinta juga kerap malam melintang di dunia pertelevisian. Beberapa program TV seperti Dai MNC Muslim, Dai Airport TV, dan pemain sinetron Indosiar pernah pula dijalaninya. Bahkan saat ini, Ustadz Jaka Cinta pun masih aktif di beberapa kegiatan mengajar, di antaranya mengajar majelis taklim kaum bapak, ibu, dan remaja, serta mengisi tausiah di instansi pemerintahan juga swasta. Sahabat Akoba, itu tadi perkenalan singkat dengan sosok Ustadz Jaka Cinta. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk terus ikut kajian online bersama Akoba, karena pastinya kita akan sama-sama recharge iman, agar senantiasa selalu istiqomah. Amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum sahabat Akoba. Nah, sebelum memulai kajian online hari ini, ada baiknya kita mengenal sosok Ustadz kece yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Jaka Cinta? Ustadz Jaka Cinta itu ternyata memiliki nama asli Haji Maulana Basil Arsalan, sarjana pendidikan Islam loh sahabat Akoba. Beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Salahuddin Al-Ayyubi dan menempuh pendidikan S1 Ilmu Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Karir Ustadz Jaka Cinta pun terbilang cemerlang. Tercatat, beliau tergabung dalam beberapa organisasi seperti Ketua Ikatan Mubalik Majelis Dakwah Islamiyah, Sekretaris Majelis Dakwah Keliling Kota Tangerang Selatan, serta sebagai pengasuh dan pembina Majelis Zikir Tawirul Qulub. Ustadz Jaka Cinta juga kerap malam melintang di dunia pertelevisian. Beberapa program TV seperti Dai MNC Muslim, Dai Airport TV, dan pemain sinetron Indosiar pernah pula dijalaninya. Bahkan saat ini, Ustadz Jaka Cinta pun masih aktif di beberapa kegiatan mengajar, di antaranya mengajar majelis taklim kaum bapak, ibu, dan remaja, serta mengisi tausiah di instansi pemerintahan juga swasta. Sahabat Akoba, itu tadi perkenalan singkat dengan sosok Ustadz Jaka Cinta. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk terus ikut kajian online bersama Akoba, karena pastinya kita akan sama-sama recharge iman, agar senantiasa selalu istiqomah. Amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum sahabat Akoba. Sebelum mulai kajian online sore ini, ada baiknya kita melihat beberapa produk umroh Akoba Travel musim 1446 Hijriah season 1 yuk. Nah, yang pertama atau terdekat ada program keberangkatan 26 September 2024 dan 17 Oktober 2024. Umroh bermakna bersama Abi Amir, yang pastinya dengan layanan dan fasilitas bintang 4 loh, sahabat Akoba. Bahkan program ini berlangsung selama 10 hari dengan maskapai Qatar Airways landing Taif. Bonus menginap 1 malam di Taif, menaiki cable car, makan nasi mandi khas Taif, visit Musim Wahyu, dinner di Romansia Jeddah, dan full kajian kitab Arba'in Nawawiyah. Hanya dengan 33 jutaan aja, paket sudah all in. Free perlengkapan juga loh. Bahkan di keberangkatan 26 September 2024, ada juga paket dengan harga terjangkaunya, yakni 29 jutaan. Namun tanpa Abi Amir ya sahabat Akoba. Selanjutnya di program keberangkatan 14 Oktober 2024, umroh nyaman dengan layanan dan fasilitas bintang 4 menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines Direct Landing Jeddah. Harga mulai dari 29 jutaan aja.
Sahabat Akoba sudah mendapatkan paket all-in dan free perlengkapan juga. Dijamin umroh kamu makin nyaman dan penuh kebahagiaan. Ada program spesial juga nih sahabat Akoba. Tepatnya di program keberangkatan 6 November 2024. Akan ada keberangkatan bersama salah satu aktor film terbaik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kak Wafda Saifan dan keluarga kecilnya. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Silent ya guys. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore semuanya, sahabat Aqobah. Ahlan wa sahlan, kita sambut kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Jaka Cinta atau Al-Ustadz Maulana Haji Maulana Basil Haji Maulana Basil Al-Arsalan. Perkenalkan Ustadz, nama saya Imam Maulana Ibrahim. Baik, kali ini kita akan langsung saja memulai kajian kita di sore hari ini dengan tema ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Jaka Cinta, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Mic-nya belum nyala Ustadz, afwan. Ini ya, udah belum? Sudah jelas. Baik, fadhol Ustadz. Halo, apa kabar semuanya, saudara-saudara Aqobah? Alhamdulillah, baik Ustadz. Udah dimulai pembukaannya tadi? Sudah Ustadz, alhamdulillah sudah. Oh, baik, langsung kita ini ya, saya mulai ya. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah am ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zam darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah perkenankan kita untuk bisa bersilaturahim, bermuajahah walaupun melalui media Google Meet, dan mudah-mudahan silaturahim kita membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan segala hajat doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyapa untuk semua yang join pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan segala kemudahan dalam bentuk aktivitas kegiatan yang dilakukan di sore hari ini.
Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena pada intinya manusia yang hidup, yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kehidupan di dunia ini, hanya ada dua yang kita harapkan. Yang pertama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Bahkan di antaranya kalau kita baca surah Ibrahim, surah ayat ke-6, ke-7 dan ke-8. Nanti sambil kita baca, kita buka Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Musa, dan Nabi Allah Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min 'ali fir'auna yasumunakum su'al adzab wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'adzim wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Jadi Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Allah Musa perintahkan kepada kaumnya. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Sore hari ini tiada kata yang paling indah terucap dari lisan kita selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertai kita. Di rahmat kasih sayang Allah adalah bentuk anugerah yang didambakan oleh setiap insan, setiap manusia. Jadi mendapatkan rahmat, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa orang yang mendapatkan rahmat? Jadi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat dari tanda-tanda dalam kehidupan. Siapa orang yang mendapatkan rahmat dari Allah? Pertama, jadi orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah ketika manusia ketakwaannya bertambah. Jadi imannya selalu bertambah. Jadi, iman itu ada 3. Ada iman pertama yazid walayankus, ada iman yang selalu naik, nggak turun-turun. Kira-kira bagus nggak imam itu? Imannya cakep. Jadi, imannya selalu meningkat, nggak turun-turun. Iman siapa kira-kira? Ini nggak bisa dibuka, nggak bisa dibuka komunikasi karena hanya satu arah saja. Jadi, tapi biasanya saya ceramah tektok mulu sih ya. Tapi nggak apa-apa, denger aja kali ini ya. Yes. Jadi iman yang pertama al-imanu yazid walayankus, imannya naik nggak turun-turun. Iman siapa? Imannya para nabi, para wali Allah, para rasul. Kenapa imannya selalu naik? Sebab waktu-waktunya selalu mengingat Allah. Waktu-waktunya selalu dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika iman kita saat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, maka iman kita akan meningkat. Ibadah kita akan dilaksanakan merasa senang, merasa bahagia ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada iman al-imanu wa la yazid wa la yanqus, imannya nggak naik, imannya nggak turun, stabil, konstan. Iman siapa kira-kira? Jadi iman modelnya yang tidak naik, imannya tidak turun, ini karena tidak dibekali nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini imannya para malaikat. Jadi dia karena malaikat tidak dibekali nafsu, imannya malaikat tuh konstan saja. Jadi makanya malaikat nggak suka sama yang namanya jambu batu.
Apa jambu batu? Janda baru beranak satu. Waduh. Gak suka sama yang namanya jagung bakar. Tahu jagung bakar apa, kan? Ustaz? Janda tanggung baru mekar. Masya Allah. Jadi karena imannya ini selalu stabil. Jadi kalau kita ada iman yang ketiga, al-imanu yazid wa yanqus. Kadang imannya naik, kadang imannya turun. Nah, ketika kita sedang dalam keadaan di tempat-tempat yang mendatangkan berkah, di tempat-tempat pengajian, majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu, majelis kajian, maka iman kita biasanya sedang meningkat. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan iman kita turun, itulah imannya manusia. Maka kita harus sering banyak-banyak berada di tempat di mana saling mengingatkan, gitu ya, dalam konteks agar iman kita selalu dalam keadaan meningkat. Karena itu di antara orang yang mendapatkan keselamatan, Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, ad-dunya mal'unatun mal'unun wa ma fiha ila zikrullah wa 'allimun aw muta'allim. Kata baginda Rasulullah, ada orang yang akan diberikan keselamatan di antara manusia pada dunia kecuali 3, kata baginda Rasulullah, yang akan diberikan keselamatan. Yang pertama, ila zikrullah, orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa'allimun au muta'allim, orang yang memiliki ilmu, yang mengajar atau yang belajar. Artinya orang yang ada di majelis ilmu, baik yang mengajar ataupun yang belajar, maka termasuk dari 2 bagian yang diberikan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan yang pertama tadi nanti akan kita persingkat bahwa di antara orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya meningkat. Mudah-mudahan sore hari ini kita bisa menjadi bagian orang-orang yang senantiasa imannya selalu meningkat, ibadahnya selalu meningkat, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu di dalam melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi Aqobah sudah memfasilitasi kita di sore hari ini. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini termasuk dari bagian orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara-saudaraku, calon-calon penghuni surga. Calon-calon orang-orang yang senantiasa berkah, sukses dunia akhirat. Yang kedua, orang dari ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat adalah hatinya diberikan ketenangan dan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu banyak ujian yang diberikan, bentuk ujian ini begitu sangat luar biasa. Kalau saya biasanya ada komunikasi dengan jamaah bertanya, Ustadz, jangankan dalam hidup berkeluarga saja begitu banyak ujian. Ada ujian datang dari istri yang bujangan, yang belum nikah, ujiannya belum dapat pasangan. Yang sudah punya pasangan, ujiannya ada di dalam pasangan. Betul apa betul? Betul ya. Betul. Ada ujian datang dari istri, ada ujian datang dari suami, ada ujian datang dari anak, ada ujian datang dari tetangga, ada ujian datang dari mertua. Itu dalam berkeluarga. Makanya bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak ada lain. Ketika manusia ingin bahagia, maka dia harus menerima ujian tersebut dan menjalin ujian dengan sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi pasti kata Allah, aku akan berikan ujian. Manusia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit rasa lapar, takut kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Maka kata Allah, berikanlah kabar gembira. Buat siapa? Orang-orang yang
sabar. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila ia ditimpa ujian, ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu datangnya dari Allah, dan pasti ketika kita dekat dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan pintu keluar. Di antaranya adalah apa? Jadi ketika kita selalu ingat, lalu kemudian kita ibadah, kita berzikir, bahkan ada satu amalan yang dimana amalan ini kita lakukan, Allah akan urai permasalahan, Allah akan berikan jalan keluar. Siapa itu? Apa amalan? Apa itu? Amalannya adalah perbanyak istighfar. Jadi astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Karena bisa jadi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karena bisa jadi banyaknya kesalahan, banyaknya dosa dan lain sebagainya. Maka man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhihin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang ia lazim membiasakan untuk membaca kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maka Allah mudahkan jalan keluar dari segala macam bentuk permasalahan yang ada. Allah Subhanahu wa taala luaskan rizki dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi amalannya mudah, biasa kita baca, tapi biasanya kita tidak lazim untuk membacanya, tidak istiqomah di dalam mengamalkannya. Maka kalau kita istiqomah, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah mudahkan urusan-urusan permasalahan, bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi tanda yang kedua adalah hatinya selalu damai, tenang. Kenapa? Karena merasa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, baik itu nikmat atau ujian, dia yakin bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada amalan ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim pula, maka itu pun akan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Yang ketiga adalah kecintaan kepada membantu sesama. Jadi kalau Allah berikan amanah dalam bentuk materi, kemudian Allah berikan kita amanah dalam bentuk pangkat, jabatan, uang dan sebagainya, maka dengan Allah berikan rahmat, orang akan gemar. Dia akan mudah untuk melakukan segala sesuatu kebaikan, termasuk adalah membantu sesama. Bahkan bukan hanya Allah akan berikan rahmat, tapi dilipat gandakan. Hartanya itu dipergunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita berangkat untuk ke tanah suci, kita berangkat umrah, kita berangkat haji. Berapa banyak manusia yang diberikan amanah titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak merasa berat untuk mengeluarkan hartanya, padahal di antara orang-orang yang lain betapa mendambakan untuk bisa berangkat umrah, berangkat haji. Tapi ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, tidak sedikit saya menemukan orang yang banyak hartanya tapi belum berangkat umroh, berangkat haji. Kenapa? Karena memang sayang mempergunakan titipan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat orang-orang yang mendapatkan rahmat, lalu kemudian ia belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari orang-orang yang mendapatkan rahmat dan orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi saudara-saudara saya ini termasuk dari mitra-mitra Aqobah, mudah-mudahan termasuk dari bagian orang-orang yang selalu diangkat derajat oleh Allah. Siapa itu orang-orang yang diangkat derajatnya?
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zam darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Di orang yang beriman, orang yang memperbaiki ibadahnya, orang-orang yang mempergunakan hartanya di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwanya, dengan hartanya, a'zam darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi kalau hati kita cenderung rindu Baitullah, hati kita cenderung untuk mempergunakan harta itu di jalan Allah, maka ketahuilah itulah saat di mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rahmat kepada kita, mendatangkan kasih sayangnya kepada kita. Bahkan dikatakan orang yang mempergunakan hartanya itu untuk ibadah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang seperti yang menanam sebuah biji. Biji itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Masing-masing tangkai akan tumbuh lagi 100 biji. Uang yang dipergunakan itu, hartanya itu, maka dilipat gandakan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat menanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai, dari masing-masing tangkai tumbuh lagi 100 biji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang selanjutnya ciri-cirinya, mudah-mudahan nanti kita buka sedikit tanya jawab saja ya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan jauh daripada perbuatan maksiat. Karena itu yang perlu kita kasihani adalah bukan orang yang kurang harta, bukan orang yang kurang materi, tapi orang yang kita kasihani adalah orang yang merasa nikmat dengan kemaksiatan yang dilakukan. Karena orang tersebut jauh dari rahmat Allah. Orang yang ia selama ini memiliki harta, tapi hartanya sulit sekali dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Sayang buat membelanjakan hartanya di jalan Allah. Buat umroh, aduh sayang banget nih, mahal banget nih, 40 juta. Kenapa? Kalau 40 juta bisa bikin 1 pintu katanya. Padahal kalau kita sudah berangkat umroh, duit yang kita pergunakan itu tidak ada harganya. Betul apa betul? Karena kenikmatan di saat kita sudah mempunyai koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya koneksi dengan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika orang mendapatkan rahmat, maka dia akan jauh daripada melakukan kemaksiatan. Terus gimana Ustaz kalau kita saat berada di lokasi atau kita berada dalam keadaan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ingat. Nah, ketika kita ingat itulah kemudian kita sedang mendapatkan rahmat dari Allah. Ketika kita tersadar itulah kita sedang mendapatkan rahmat kasih. Tapi kalau kita sedang terlena menikmati kemaksiatan tersebut, maka sebenarnya sesungguhnya kita sedang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun yang keenam adalah bagaimana orang mendapatkan rahmat ketika terhadap sesama, maka semakin baik hubungannya kepada saudaranya. Jadi orang soleh itu ada 2 cirinya. Yang bersama adalah al-qaimu bihukukillah wa hukuki halki. Baik hubungannya kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, kepada Allah. Yang kedua, baik hubungannya kepada manusia. Jadi kalau hubungannya baik kepada Allah, kepada manusia, bukan tergolong menjadi orang yang soleh. Sebaliknya, baik hubungannya kepada manusia, tidak baik hubungannya kepada Allah, itu juga bukan tergolong menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh, soleha adalah baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada manusia. Yang sore hari ini kita lakukan ini insya Allah termasuk dari 2 bagian tersebut. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Yang kemudian di sore hari ini kita sambung silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan Allah tumbuhkan di hati kita kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Apalagi di bulan ini kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW. Kita banyak membaca sholawat, paling tidak sholawat yang kita baca, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kami datang bersolawat kepada Nabi Muhammad, kaulah Nabi penyelamat di dunia dan akhirat. Alangkah indah hidupku andai dapat menatapmu, wahai Nabi panutanku, akui kami umatmu. Mudah-mudahan kita bisa berziarah di makam Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW bersama, bisa ibadah, bisa bersujud di Raudhah, ya dekat dengan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali Mas Bangkit mau Imam di Tati. ya. Baik teman-teman Aqobah, ada yang ingin ditanyakan boleh langsung membuka mikrofonnya. Bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz. Bang, tanya bang, bro. Enggak apa-apa. Kita ada pertanyaan titipan gitu aja. Kalau belum ada yang bertanya, kita ada pertanyaan titipan nih tadi. Ada yang ingin bertanya teman-teman Aqobah? Tuh ada tuh Pak Cepi. Pak Cepi, gimana kabar Pak Cepi? Mic-nya boleh dinyalakan Pak Cepi. Suaranya belum kedengaran suaranya. Mic-nya boleh dinyalakan dulu. Mic-nya. Oh, tidak bisa. Yang lambak mic Pak. Ini kita nggak bisa ini. Nggak bisa. Enggak, Oh. belum kedengaran. Oh, nggak mau nanya. Oh, ya udah. Langsung aja, Mam. Sepertinya tidak ingin bertanya, Ustaz. Oh, Hanya menyapa baik. saja. Putri mudah-mudahan sehat, Pak Muhammad Firdaus, Pak Andre Adiputra. Juga ada juga Mbak Nanda Krisna, Mbak Adistya, Mbak Paramita, ya, Mas Bangkit, itu Mas Dil dan lain-lain sebagainya nih Ya. yang hadir. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita selalu keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya hanya sedikit berpesan ya di bulan Rabiul Awal ini, mudah-mudahan juga kita mudahkan untuk bisa bersama-sama ya ibadah di Haramain, berziarah ke makam Nabi kita Muhammad.